Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita ngopi-ngopi lagi ya. Bagi-bagi cerita, bagi-bagi pengalaman kehidupan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Jadi kali ini kita mau bahas tentang bekerja secara batin ya. Selama ini kita selalu berusaha secara fisik. Kalau wilayah fisik ini terkadang letih kita. Letih, capek, dan kita juga terjebak oleh sebab akibat. Ya. Mungkin teman-teman menginginkan sesuatu. Inginnya apa nih? Saya kepingin beli motor baru bang, motor saya udah rusak misalnya. Pasti kan kita terjebak di sebab akibat. Orang yang berusaha secara fisik ya dia akan memikirkan bagaimana uangnya cukup biar dapat membeli motor. Jadi bukan motornya yang dia kejar, tapi uangnya dulu yang dicari. Itu namanya orang yang bekerja secara fisik. Ya. Bagaimana bang, kita bekerja secara batin tapi fisik ini nggak terlalu capek. Fisik ini ya biasa aja. Tapi secara batin ini lebih cepat. Dan sangat jarang orang mengajarkan ya. Jadi teman-teman harus meninggalkan sebab akibat. Karena di sebalik keinginan kita itu sebenarnya ada energi. Kita inginnya apa nih? Apapun bentuknya keinginan itu, kalau di situ nggak ada energi yakin, sekuat tenaga pun kita berusaha secara fisik nggak akan terwujud. Ya, jadi kita harus imbangi antara fisik dan batin itu, antara jiwa dan raga, antara jasad dan rohani harus sama-sama bekerja. Ya. Jadi kalau teman-teman menginginkan sesuatu, bang aku ingin bang akan sesuatu, jangan dicari sebabnya. Ya, bang saya ingin beli motor, saya ingin beli mobil, saya ingin beli rumah. Kalau kamu terjebak di sebab akibat, di situ capek kita. Pasti kita terjebak di uang. Aku ingin beli motor, pasti kan cari uang dulu bang. Kalau nggak ada uangnya macam mana motornya mau ada? Nah itu namanya orang masih bekerja secara fisik gitu. Tapi kalau orang yang bekerja secara batin dia nggak mikirkan uang. Aku nggak tahu uangnya dari mana, entah dari mana nanti terserah Allah saja. Tapi dia kuatkan keyakinannya, keinginannya. Istilahnya dia sugesti dirinya sehingga keinginannya itu mewujud ke bentuk fisik. Itulah orang yang bekerja secara batin. Ya. Jadi coba itu dikuatkan. Jangan sampai kita mengubur keinginan. Banyak orang mengubur keinginan. Dia kepingin, tapi karena dia melihat kondisi dirinya yang gak mampu, gajiku berapa bang? Kalau seandainya aku ingin sesuatu ya rasanya nggak mungkin. Karena aku tahu diri, uangku nggak ada. Nah kalau sudah seperti itu terhijab, itu nggak akan mewujud ya. Jadi coba teman-teman kalau menginginkan sesuatu ya, istilahnya kekuatan pikiran kita itu bisa semakin kuat energinya, itu akan membentuk fisik. Awalnya hanya sekedar khayalan, hanya imajinasi, hanya sugesti pikiran. Tapi ketika dia memiliki energi, tiap hari dia ibarat kata ya dia senter terus itu. Nanti lama-lama apa yang di pikiran kita, apa yang di khayalan kita, apa yang di benak kita, apa yang ada di angan kita,
Awalnya itu hanya seperti mimpi kan, menghayal aja kan. Tapi kalau kita kuatkan setiap hari, kita bayangkan, itu dia akan mewujud nanti. Ya. Jadi harus kita buktikan itu dari hal-hal kecil lah. Aku bang nggak yakin lah bang kalau aku bekerja secara batin aku dapat mobil. Ya kalau kamu mintanya mobil ya mungkin mustahil ya bagi kita ya, karena kita lihat diri kita, kemampuan kita. Makanya dicoba dari hal-hal kecil. Apa dulu? Yang kecil-kecil dulu. Ya. Kalau itu kita kuatkan, alam semesta ini akan apa ya kita bilang ya, akan mendukung kita. Ada saja jalannya, ada saja suatu peristiwa yang dia membentuk menjadi wujud. Awalnya hanya di pikiran, hanya di angan, energinya semakin terkumpul, itu akan mewujud. Ya. Bagi yang nggak ngerti mungkin bingung ini. Tapi saya kasih contoh nih dari pengalaman ya. Bukan maksud saya pamer, enggak, insya Allah enggak pamer. Hanya sekedar berbagi ilmu biar teman-teman juga bisa coba. Beberapa hari yang lalu saya itu terbersit di hati ingin beli kursi ya. Ingin beli kursi kerja saya untuk saya ngedit video ya kan. Kursi komputer lah untuk kita posting YouTube ya kan. Dahulunya itu saya beli kursi itu kursi second lah, kursi bekas. Yang penting ada kursi lah bisa untuk saya kerja. Dan sudah berjalan beberapa tahun hampir patah kursi itu ya. Malum lah udah tua, udah lama kita pakai kan. Terbersit di hati saya, ya Allah, mudah-mudahan aku ada rezeki, aku bisa beli kursi ya Allah. Biar tambah enak lagi kerja aku ya Allah. Minta sama Allah kan. Tapi di situ nafsu bicara ya, nafsu selalu, atau bisikan setan ini selalu membuat kita goyah, membuat kita goyang. Kau kuburkan aja itu niatmu, keinginanmu tuh kau simpan, dari mana duitnya ya. Itu terjadi interaksi dalam diri. Iya juga ya, mau beli kursi uangnya juga nggak ada ini. Itu terjadi dialog dalam diri. Tapi di satu sisi lagi ada yang menyemangat, ada yang memberi semangat, seperti diajarkan. Kau kumpulkan itu energi hayalanmu, nanti itu akan membentuk ke bentuk fisik, mewujud dia ke bentuk fisik. Tapi kamu jangan cari tahu jalannya dari mana, uangnya dari mana. Yang penting kita sampai dulu pada tujuan. Ibarat kata kalau kita dari Bandung mau ke Jakarta, jangan pikirkan engkau ke Jakarta itu naik apa. Mau naik mobil kah, mau naik bus kah, mau naik motor kah, nggak usah pikirkan. Yang penting yang kita pikirkan, aku sudah sampai di Jakarta. Jadi saya kuatkan itu, angan keinginan yang awalnya hanya sekedar khayalan ya, saya kumpulkan energinya menjadi mewujud dia ya. Aku yakin nanti Allah kasih jalannya. Kursi itu ada, aku dapat kursi itu. Nah, jadi kita kumpulkan terus, nggak tunggu lama ya. Selang 2 hari ada sahabat kita dari Singapura mengirimkan uang. Bang Andi, ini semoga bermanfaat untuk Bang Andi dan keluarga. Berapa dia kirim? 2 juta rupiah dia kirim ke saya. Ya. Begitu uang itu ada, langsung saya pergi ke Informa ya kan. Saya cari kursi itu.
Begitu saya beli, uangnya, harga kursinya pun pas. Ya, pas 2 juta rupiah kursinya itu. Dan ini bukan sekali 2 kali, sering saya buktikan. Ketika kita ingin sesuatu, jangan kita hanya bekerja dengan fisik. Kalau kita bekerja dengan fisik, nggak dibantu dengan yang batin, situ lambat. Jadi bekerjalah dengan batin, ya fisik kita seperti biasa lah, ya kan? Itu lebih enak kita. Jadi coba teman-teman kalau punya keinginan, kepinginnya apa, maunya apa, jangan pikirkan caranya, ya. Tapi kita langsung sampai pada tujuan. Ibarat kata, duluan jiwa kita sampai, baru jasad kita mengikuti. Ya, itu orang-orang yang sudah diberi kabar, itu istilahnya. Makanya macam saya buktikan itu, 2 hari aja itu, nggak tunggu lama. Saya yakin kursinya ada. Insya Allah, Allah akan menolong saya, akan membantu saya, akan mewujudkan keinginan saya. Aku nggak pikirkan caranya bagaimana, uangnya dari mana, nggak pikirkan. Selang 2 hari ada yang ngirim uang. Bang Andi, ini mudah-mudahan manfaat untuk Bang Andi. Ya saya langsung ingat, ya uang itu nggak saya pakai kemana-mana. Saya langsung ingat, oh ini untuk kursi nih. Langsung saya pergi ke Informa, saya cari kursinya, harganya pun sama. Itulah terkadang kita bingung-bingung sendiri kok bisa pas harganya, ya. Itulah kehendak Allah. Ya. Jadi macam teman-teman, ayo buktikan apapun bentuk keinginan kita, angan kita, khayalan kita, jangan kita anggap enteng, ya. Banyak orang itu takut bermimpi, padahal mimpi nggak bayar, ya kan? Takut menghayal, padahal menghayal itu tidak bayar. Padahal di sebalik khayalan kita itu, kalau kita cepat tangkap, ada kehendak Allah di situ. Allah mau kasih. Cuman terkadang kita yang menjadi hijab, nggak mungkin lah. Dari mana uangnya? Ya. Coba itu dibuktikan. Dari sekarang buktikan. Ya. Misalkan kita bekerja atau kita berdagang, ya. Aku yakin hari ini daganganku mencapai target sekian juta misalnya. Ya kan? Coba itu dilatih lah. Terbukti nggak itu? Hari itu dapat nggak itu sesuai yang kita hayalkan? Ya. Kalau saya selalu batin yang bekerja, ya. Jadi kita nggak terlalu capek, kita nggak terlalu ngoyo di kehidupan, ya. Apapun yang kita inginkan, tetapi tanya dulu sama Allah, keinginan kita itu memang murni atau nafsu, ya. Memang karena butuh atau nggak butuh, ya. Jadi kalau bisa ya sesuatu yang kita inginkan itu memang lagi butuh gitu. Macam saya kan, kursi karena udah rusak. Kalau nggak rusak ya saya juga nggak minta kursi sama Allah. Tapi karena sudah rusak, ya Allah aku butuh, ya Allah. Kalau bisa kasihlah kursi yang baru, yang enak. Biar aku kerja juga nyaman. Minta sama Allah dulu, ya. Jadi kita jangan hanya sekedar main di pikiran, main di batin itu, tapi nggak membawa Allah. Allahnya harus kita bawa dulu, ngadu dulu, laporan dulu ke Allah, ya. Ajukan dulu proposal ke Allah. Ya Allah, aku butuh, ya Allah. Semoga Engkau mendengarnya, Engkau mengabulkannya, ya Allah. Dah, udah minta sama Allah kan. Jangan hanya sekedar nunggu, tapi harus kita sugesti terus. Hayalan itu harus semakin kuat terus energinya. Nah, nanti kalau sudah kuat, ya dia mewujud jadi ke fisik, ya. Macam saya, ya.
Saya minta kepada Allah, harus ada kursi baru lah ini. Udah nggak nyaman lagi kursi ini, ya kan? Jadi ya batin kita kerja terus setiap hari. Kalau belum terwujud, kita bayangkan terus setiap hari sampai itu terwujud. Ya. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh sebab akibat. Kenapa selama ini kita tidak maju ya? Ibarat tidak maju begini loh. Kok hidup kita gini-gini aja, tidak ada peningkatan? Atau bisa juga rezeki kita kok sempit terus ya? Terkadang banyak hijab yang menghalangi. Kita sendiri yang menghijabnya. Padahal di Al-Quran kan sudah ada, Allah bilang, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku, kata Allah. Ya. Nah, jadi sesuai prasangka. Makanya kita jangan sampai mengubur prasangka kita. Sudah ada terbersit keinginan, tapi karena kita merasa nggak mampu, kita merasa nggak mungkin lah, aku juga nggak mampu, aku nggak punya uangnya, kita kubur itu hayalan kita. Ya itu sampai kapanpun ya nggak dapat. Ya, jadi yang sudah mulai mendengar ini, coba mulai hari ini buktikan apapun. Ya, yang belum punya jodoh, aku yakin awal tahun depan atau pertengahan tahun depan aku akan menikah. Nah, itu aja terus sugesti terus. Walaupun jodohnya belum ada, gambarannya belum ada, bayangannya belum ada, tapi yakin aja. Nanti akan terbukti itu. Ya, jangan terjebak lagi dengan sebab akibat. Nanti ini diulang-ulang ini ya. Sekali dengar nggak akan paham. Ulang-ulang lagi nih audio saya. Kita dari Bandung mau ke Jakarta, jangan pikirkan perjalanan kita naik apa, nggak usah pikirkan. Tapi langsung saja kita hayalkan, kita kunci, aku akan sampai di Jakarta. Jalannya lewat apa aku nggak tahu. Ya, jadi jiwanya duluan yang sampai, baru jasadnya mengikuti. Sama yang seperti yang saya pikirkan, aku ingin kursi, dapat aku kursi biar enak ngeditnya. Uangnya nggak tahu, saya ini belum ada uangnya, tapi sudah saya kunci, dapat ini. Allah kabulkan ini. Nah, nggak sampai 2 hari ada jalannya. Jalannya di belakangan hari itu muncul, ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang sudah membantu ya, terima kasih banyak ya. Sengaja saya pakai untuk yang manfaat ya. Mudah-mudahan selama dipakai ini kan untuk dakwah menjadi manfaat lah. Saya pun mengucapkan terima kasih, jadi terbantu saya. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya, sebenarnya banyak sih. Kalau pengalaman-pengalaman yang lain yang lebih hebat lagi banyak, cuman takut nanti menjadi ria ya. Jadi saya buka yang sedikit aja, itu sudah saya buktikan. Jadi teman-teman, kalau memang kita punya keinginan, aku ingin ini, aku ingin itu, tapi aku juga nggak tahu nih jalannya dari mana, uangnya dari mana, bayangannya, gambarannya juga belum jelas, ya nggak usah pikirkan, tapi kau kunci terus. Kunci terus keinginan kita itu sampai dia mewujud ke bentuk fisik. Ya, itu ke energi pikiran itu ya. Di sebalik pikiran kita itu sebenarnya banyak rahasia. Ya kan? Tidak akan terjadi sesuatu apapun di muka bumi kecuali semua itu berawal dari pikirannya. Ya. Pikirkanlah itu. Orang yang menikah ya nggak mungkin kalau di pikirannya nggak ada keinginan menikah. Pasti
ingin dulu dia menikah. Orang yang punya mobil nggak mungkin dia punya mobil kalau dia nggak ingin mobil. Pasti ada muncul keinginan dulu. Ingin dia mobil, baru dia kumpul uang, baru dia beli mobil, ya kan? Itu kalau masih syariat ya. Tapi kalau orang yang hakikat ya dia nggak kumpul uang. Begitu dia bilang ingin mobil ya dapat itu. Bagaimanapun jalannya dapat. Jadi kita tanya lagi diri ya. Kalau bisa ini dicontoh atau dibuktikan kepada sesuatu keinginan yang memang kita lagi butuh. Ya. Jangan kita nggak butuh, minta seperti itu nggak dapat nanti. Tapi yang betul-betul kita lagi butuh gitu. Coba buktikan. Saya udah sering lah buktikan itu. Jadi kita bekerjanya dengan batin. Jasad kita nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu capek, ya. Jadi teman-teman, ayo kita belajar ke wilayah tanpa sebab akibat. Ya, lewati jembatannya. Kita hendak melewati ke seberang, jangan lewat jembatan. Tapi ya udah istilahnya gimana ya? Udah secepat kilat, hanya terpikirkan saja, membayangkan saja kita udah di seberang gitu. Ya. Ini ilmunya ilmu mahal ini ya. Coba buktikan. Mudah-mudahan nanti rezeki kita semakin baik, kehidupan kita semakin baik ya. Jangan kita asik cerita susah, rezeki sempit, dompet kering, ya kan? Nah, ini saya udah buka ini. Ayo, mudah-mudahan teman-teman yang selalu mengikuti bisa juga membuktikan, ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.